Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal saleh seperti puasa di siang harinya dan melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih di malam harinya. Di samping kita sempatkan membaca Al-Qur'an di sela-sela waktu kita di siang atau malam, bersedekah, berzikir dan beramal saleh lainnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Dia memberikan kita taufik terus, kemudahan, bantuan dan pertolongannya agar dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Terlebih kita berada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan atau menjelang 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan waktu yang paling utama adalah di bagian akhirnya, bukan di bagian tengah atau di awal. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian paling utama Ramadan di bagian akhir adalah agar seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beribadah dari awal Ramadan hingga di pertengahan, kemudian ditimpa yang namanya futur, setelah diberitahukan bahwa ternyata bagian paling utama dari Ramadan ini adalah bagian akhirnya, maka insya Allah dia akan semakin semangat kembali. Karena ternyata bagian akhir ini lebih utama dari bagian tengah dan bagian awal. Dia pun hendaknya juga tidak bersandar kepada kemampuan dirinya bahwa dia pasti bisa memaksimalkan, yakni agar dia dapat memaksimalkan bulan Ramadan, hendaknya juga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya pertolongan agar dimudahkan mengisi bulan Ramadan. Jadi di antara penyebab sebagian orang ketika Ramadan sudah di pertengahan, banyak yang meninggalkan masjid ya. Tapi alhamdulillah di masjid ini saya lihat masih tetap ramai ya. Tidak terlalu kosong ya. Tidak seperti sebagian masjid yang hanya tinggal beberapa saf saja. Banyak yang kemudian sudah meninggalkan masjid ya. Maka agar kita tetap terus semangat ketika di bulan Ramadan, apalagi di penghujungnya, hendaknya kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dan pertolongannya. Karena tidak ada daya dan upaya untuk dapat melaksanakan perintah Allah kecuali dengan pertolongan darinya. Maka ini terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita hendaknya mengetahui tadi bahwa bagian yang paling utama dari Ramadan ini adalah bagian akhirnya. Karena di bagian akhir ini seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar yang berada di 10 terakhir bulan Ramadan di bagian ganjilnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan kepada kita secara pasti di bagian mana, apakah tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Hikmahnya adalah agar kita terus mengisi 10 terakhir bulan Ramadan dengan berbagai macam amal dan sungguh-sungguh. Karena siapa saja yang sungguh-sungguh beribadah, beramal saleh pada 10 terakhir, dia insya Allah akan memperolehnya.
Dan seperti inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di 10 terakhir, maka syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yang menunjukkan beliau semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahya lailah, beliau juga hidupkan malamnya dengan banyak beribadah. Ya. Wa aiqadha ahla, bahkan beliau juga ingatkan keluarganya, membangunkan mereka. yakni agar setiap yakni kita juga memperhatikan keluarga kita, bukan hanya diri kita. Sebagaimana kita mengisi bulan Ramadan, memaksimalkan, maka demikian pun hendaknya kita ingatkan keluarga kita agar mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan. Apalagi ketika bulan Ramadan sudah di penghujung. Maka siapa saja yang di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan kurang memaksimalkan, inilah kesempatan untuk memaksimalkan. Inilah kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Siapa yang memperoleh malam Lailatul Qadar, maka dia sungguh sangat beruntung. Dan siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaannya, maka dialah orang yang malang. Maka dia orang malang. Jangan sampai sudah di awal kurang semangat, di pertengahan kurang semangat, di akhir juga tidak semangat. Ya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengejar kekurangan kita di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Yang mana siapa saja yang memperolehnya, khairu min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Dengan usia kita yang hanya sebentar di dunia ini. Ya, tapi siapa saja yang memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar seakan-akan diberikan usia yang panjang yang dia isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya dia akan membawa bekal yang banyak dan membawa pahala yang banyak. Maka sungguh beruntung mereka yang di 10 terakhir ini memaksimalkan dengan beribadah, dengan melakukan qiyam Ramadan, dengan membaca Al-Qur'an dan istiqomah. Dan rugilah mereka yang ketika di 10 terakhir ini kemudian menyia-nyiakan, meninggalkan masjid, tidak lagi mengisi dan memanfaatkan serta maksimalkan. Man hurima khairuha faqad hurim. Yang Nabi SAW katakan, siapa yang terhalang dari memperolehnya, maka dialah orang yang malang. Dan juga agar kita semangat juga, hendaknya kita pun menyadari dan merasakan bahwa kita tidak mengetahui apakah kita akan berjumpa lagi di tahun berikutnya bulan Ramadan atau tidak. Boleh jadi inilah Ramadan terakhir kita yang kita tidak berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Maka dengan kita hadirkan perasaan-perasaan ini, insya Allah kita akan berusaha memaksimalkan. Berusaha untuk memaksimalkan kesempatan kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kita taufiknya, bantuannya dan pertolongannya agar dapat maksimalkan di penghujung Ramadan ini. Demikian pula kita pun doakan saudara-saudara kita, karena belum lama yakni kita mendapatkan berita yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka digempur kembali oleh Zionis Yahudi, padahal di antara mereka yang sedang puasa ataupun sedang sahur bahkan mereka digempur, sehingga dalam waktu yang singkat saja sampai ratusan orang banyak yang gugur sebagai syahid insyaallah. Ya, maka pada bulan Ramadan ini ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza, memberikan hukuman kepada Zionis Yahudi dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin seperti sebelumnya. Dan insyaallah mungkin nanti kita kunut ditambah dengan kunut nazilah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.